Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan. Karena nikmat tersebutlah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah, mulai dari berpuasa, kemudian sholat 5 waktu, sholat tarawih, qiyamul lail, dilanjutkan dengan sholat subuh. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, maka kita tidak bisa menjalankan ibadah, kita tidak bisa beramal soleh. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat kepada kita untuk menggerakkan kaki, maka kita tidak bisa mendatangi masjid Allah ini. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita nikmat menggerakkan tangan, maka kita tidak bisa takbiratul ihram. Maka dari itu, jangan sampai setelah kita beribadah malah timbul rasa riya ataupun rasa ujub. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan itu semata-mata bisa kita laksanakan karena nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam madhab, imam fuqaha, para muhaddithin, mufassirin, imam qurra. Karena merekalah Islam bisa sampai kepada kita. Dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami diberikan amanah untuk menyampaikan perihal sanad dan juga talaqi surah Al-Fatihah. Yang pertama berkaitan dengan sanad. Secara bahasa, sanad itu berarti sesuatu yang timbul dari tanah. Secara istilah, sanad adalah silsilatur rawi al-musilatu ilal matni, yaitu adalah rantai para perawi yang menyambungkan dari satu orang ke orang yang lainnya sampai kepada orang yang mengatakan pertama kali. Kita akan membahas di sini sanad Al-Qur'an. Sanad Al-Quran dan sanad hadis itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kaitannya sangat erat. Dan sanad ini merupakan suatu kelebihan dari agama kita, dan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Yang mana dengan sanad ini agama kita menjadi jelas, agama kita menjadi punya hujah yang kuat. Gimana tidak memiliki hujah yang kuat? Kalau seandainya orang yang mengatakan pertama kali dengan orang yang di zaman kita sekarang yang jaraknya bisa sampai puluhan orang, 30 orang, perkataannya sama. Dulu Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke zaman kita sekarang sama surahnya. Karena kenapa? Karena ada sanad tadi. Kalau kita salah sedikit saja, misalnya saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasti semuanya tahu itu salah. Nah, ini diantara kemu'jizatan dari agama kita itu sanad. Dan juga kata Ibnu Mubarak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, pastilah semua orang itu bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Kalau kita misalnya mengatakan suatu hal, ditanya dari mana kamu tahu? Nah, kita harus cross check dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kita tabayyun dulu. Di riwayat lain, qiraat lain fatathabbatu.
maka tathbitlah. Tathbit itu apa? Ngecek orangnya itu adalah itu apa? Orangnya itu soleh, rajin beribadah, itu adalah. Yang kedua, dhabit. Dhabit itu apa? Dari segi kecerdasan. Ada orang yang soleh tapi dia kurang, hafalannya kurang. Atau kebalikan, dia hafalannya kuat tapi kurang soleh. Nah, sedangkan yang kita terima itu yang adil dan juga dhabit, soleh dan juga kuat ingatannya. Sanad di dalam agama kita itu bukan cuma dicek saja, ditanya saja, kamu dari mana ngambil ilmu ini, dari mana, kemudian gurumu dari mana, tidak. Tetapi seluruh sanad itu tercatat di kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab hadis misalnya, sanadnya Imam Bukhari. Setiap perawinya itu ada rekor riwayat hidupnya. Kita bisa cek di kitab-kitab as-siqat, para perawi yang siqah, ad-du'afa, perawi yang dhaif. Kemudian di kitab-kitab tarikh, Al-Halabi tarikh, Ad-Dimashqi tarikh, Al-Baghdadi, kemudian kitab Jarh wa Ta'dil. Nah, di kitab-kitab tersebut kita bisa cek nih, orang tersebut belajar dengan siapa saja, hidup tahun berapa sampai tahun berapa, muridnya siapa saja, semuanya ketahuan. Nah, itu diantara kelebihan agama kita. Khususnya sanad Al-Quran, ini lebih-lebih lagi, derajatnya itu bukan cuman sampai ke sahih, bukan cuman sampai ahad saja, tetapi derajatnya itu sampai ke sahih mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu ma'lumun bid-darurah. Kita itu dipaksa untuk menerimanya. Artinya apa? Contohnya yang sesuatu yang semua orang sepakati, misalnya matahari itu terbit dari timur. Semua orang sepakat. Nah, seperti itu juga hadis, seperti itu juga hal mutawatir. Bagaimana bisa seluruh orang bisa mengatakan hal yang sama, namun dia tidak saling mengenal, dia tidak pernah bertemu. Kita misalnya baca Al-Fatihah, bacaan kita itu sama dengan saudara kita di Afrika, kita nggak pernah ketemu, dan yang mengatakannya itu ribuan orang, jutaan orang. Nah, itu diantara bukti hal tersebut mutawatir. Jadi Al-Quran ini sudah sampai ke derajat mutawatir. Sanad Al-Quran itu ada beraneka ragam. Dari sanad per qiraat, ada nanti insyaallah kita akan bahas qiraat. Apa itu qiraat, apa itu riwayat, apa itu thariqah, agar kita mengetahui bahwasanya bacaan yang dibolehkan itu bukan hanya bacaan yang kita sering dengar. Kalau bacaan yang kita sering dengar itu namanya riwayat Hafiz an Asim, qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Hafiz, thariqahnya thariqah Syatibiyah. Mungkin kita bahas dari awal hadis dari yang mengenai ilmu qiraat ini. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengar sahabat lain bernama Hisham. Beliau sholat membaca surah Al-Furqan. Beliau membaca bacaan yang tidak pernah didengar oleh Sayyidina Umar. Namanya Sayyidina Umar ya terkenal dengan orang tegas. Kalau ada sesuatu yang menyelisih agama, beliau tegas. Beliau ingin menyeret sahabat Hisham tersebut, tapi beliau tunggu Hisham menyelesaikan sholatnya, kemudian beliau seret Hisham menuju Rasul. Umar menceritakanlah apa yang dia dengar dari Hisham, bahwa Hisham membaca surah Al-Furqan berbeda dengan hafalannya. Akhirnya Rasul mengatakan kepada Hisham, enggak langsung memvonis, enggak mentang-mentang Sayyidina Umar yang bilang Hisham itu salah, enggak langsung divonis. Ditanya dulu Hisham, silakan Anda baca Al-Furqan, membaca surah Al-Furqan yang mana engkau baca tadi ketika sholat. Akhirnya Hisham membaca surah Al-Furqan sebagaimana yang dia baca di sholat, tidak dirubah sama sekali. Dan di situ ada Umar. Nah, kalau seandainya Hisham berbohong, pasti Umar tahu. Kata Rasul apa? Wa kadzalika unzilat. Seperti itulah surah Al-Furqan diturunkan. Kemudian Rasul mengatakan kepada Sayyidina Umar, bacalah wahai Umar. Umar pun membaca. Kemudian kata Rasul, wa kadzalika unzilat. Begitulah Al-Qur'an diturunkan. Lalu Rasul mengatakan, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf ini bukanlah 7 qiraat, bukan qiraat sab'ah, tapi 7 perbedaan. Mulai dari perbedaan dari segi isimnya.
dari segi isimnya. Contohnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kita membaca fidyatu ta'amu miskin. Qiraat lain fidyatu ta'amu masakin. Ta'amu masakin, miskin jadi masakin. Jadi dari mufrad menjadi jamak. Atau ada juga yang dia dari segi fi'ilnya yang awalnya menggunakan dhamir huwa menjadi dhamir anta. Atau bisa juga dia dari segi i'rabnya, misalnya yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Qiraat lain yusabbahu. Atau wasari'u menjadi sari'u. Ada yang dia ada wawunya, ada yang tidak ada. Begitu terus, ada 7. Yang terakhir lahjah, dari segi lahjah. Misalnya kita membaca dengan fathah wadduha, ada yang membaca dengan taklil wadduha, ada yang membaca dengan imalah wadduha, ada yang mensukunkan mim alaihim, ada yang mensilahkan alaihimu, ada yang mendhamahkan alaihum. Kenapa ada qiraat ini? Di antara hikmahnya yang pertama adalah untuk memudahkan umat Nabi Muhammad. Jadi awalnya itu Al-Quran menggunakan satu huruf, satu lahjah. Kemudian Rasul sama seperti sholat, Rasul agak protes, sama maksudnya bukan protes, menawarkan bahwasanya umatnya tidak sanggup. Kenapa? Karena di Arab itu bukan cuma menggunakan satu lahjah, bukan cuma satu dialek, banyak dialek. Contohnya di kita saja, orang Medan misalnya, susah ngomong kadang elang dia bilang kan. Nah gitu juga di Arab, susah dia ngomong dua hamzah yang aa itu susah, darutahum itu susah, sehingga ada yang membaca dengan tashil darutahum. Nah, semuanya itu untuk taisir li ummati Muhammad, untuk memudahkan umat Nabi Muhammad. Tetapi dibatasi, tidak sesuka hati membaca mentang-mentang itu ada di lahjah Arab kita baca, tidak. Tetapi semuanya itu berdasarkan tauqifi dari Nabi, wahyu dari Allah. Jadi sahabat membaca kepada Nabi, terus Nabi membenarkannya, berarti itu sudah di-ACC sama Nabi. Nah, para sahabat itu menghafalkan Al-Quran dengan seluruh lahjah, dengan seluruh dialek, dengan seluruh huruf. Dilanjutkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman tersebut pembukuan Al-Quran, jadi ditulis di mushafnya itu dengan 7 lahjah tadi, dengan 7 perbedaan tadi. Kemudian mulai di zaman Umar itu besar-besaran Islam futuhat ke Mesir, ke Syam. Nah, pada saat itu para sahabat tersebar di berbagai tempat yang baru ditaklukkan kaum muslimin. Nah, para sahabat itu membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka bacakan kepada Nabi. Mereka membaca Al-Quran dengan satu lahjah, yang lainnya membaca lahjah yang lainnya. Nah, jadi misalnya orang di Syam membaca satu bacaan, orang di Makkah membaca satu bacaan, sampai-sampai pada saat zaman Sayyidina Utsman bin Affan, saat kaum muslimin ingin menaklukkan Azerbaijan, nah di situ terjadi khilaf antara kaum muslimin. Kok kamu bacanya begitu? Saya mengambil dari guru saya, yaitu sahabat, seperti ini bacaannya. Akhirnya terjadi keributan. Di antaranya ada sahabat Hudzaifah al-Yamani, beliau nggak jadi perang, beliau kembali ke Madinah melaporkan hal tersebut kepada Sayyidina Utsman. Saking gentingnya hal tersebut. Kalau sahabat, mereka legowo dengan ikhtilaf. Karena sebagian sahabat baca dengan Rasul bacaan suatu bacaan, yang lainnya bacaan yang lainnya. Mereka tahu perbedaan tersebut. Sedangkan orang yang baru masuk Islam tidak tahu. Akhirnya Utsman membuat pembukuan Al-Quran kedua. Setelah zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Utsman dibukukan Al-Quran dengan setiap tempat dikirim satu mushaf. Di Makkah, Madinah, Syam, Basrah, Kufah dikirimkan mushaf masing-masing. Nah, di zaman Utsman itu penulisan mushaf berbeda dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu semua qiraat nyampur, semua lahjah huruf bercampur di satu mushaf.
Di zaman Utsman bin Affan dipisah-pisah. Di satu tempat dia tuliskan misalnya wa wassa biha, di tempat yang lainnya wa ausa biha. Tetapi di zaman Utsman tidak ada titik ataupun harokat seperti zaman kita. Sehingga satu tulisan bisa dibaca dengan beberapa qiraat. Misalnya uffin dibaca uffa, ufu, uffa. Nah, semuanya itu dibaca dikirimkan di berbagai tempat tadi. Mulailah nanti di zaman Bani Umayyah, itu kaum muslimin sudah mulai membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran langsung dari mushaf. Jadi kenapa di zaman Rasul itu tidak dituliskan Al-Quran? Agar Rasul itu ingin kaum muslimin mempelajari Al-Quran bukan otodidak, tapi langsung dari guru. Nah, itulah pentingnya sanad. Itulah pentingnya sanad. Jadi kita belajar Al-Quran, bacaan kita itu punya guru yang mana bisa kita sandarkan bacaan kita sama beliau. Nah, mulai di zaman Umayyah ini terjadi fitnah Al-Quran dibaca tanpa adanya guru, karena sudah tersebar mushaf-mushaf, sehingga orang membaca Al-Quran dengan yang penting ada bacaan di Arab seperti itu, dia baca di Al-Quran, namanya qiyasul lughah, mengkiaskan dengan lughah. Kemudian di zaman Abbasiyah ada seorang mufti di antara kekhilafan Abbasiyah bernama Ibnu Mujahid, dan juga beberapa ulama sepakat bahwasanya Al-Quran boleh dibaca dengan riwayah, dengan sanad. Kalau dia punya guru yang bersambung sampai Rasul dan bacaannya seperti itu, maka dia boleh membaca Al-Quran dengan bacaannya itu. Tapi kalau dia cuma baca aja tanpa didasarkan dengan guru, membacanya hanya dengan ilmu bahasa Arab, maka itu tidak boleh. Sehingga dihukumlah orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa adanya guru pada saat itu. Nah, mulai di zaman tersebut ada ulama bernama Imam Ad-Dani. Beliau mulai membukukan ilmu qiraat. Beliau mengumpulkan tujuh imam qiraat, imam qurra. Di antaranya di Madinah ada Imam Nafi', di Makkah ada Imam Ibnu Katsir, di Basrah ada Abu Amr, di Syam ada Ibnu Amir Ad-Dimashqi, di Kufah itu ada 3. Yang pertama Imam Asim riwayat kita, kemudian Imam Kisai dan Imam Hamzah dan Imam Kisai. Nah, setiap qiraat itu punya 2 riwayat. Imam Nafi' riwayatnya Qalun dan Waras. Imam Ibnu Katsir Al-Baddi dan Kumbul, Imam Abu Amr As-Susi dan Ad-Duri, kemudian Imam Ibnu Amir Hisham dan Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah dan Hafiz, kemudian Kisai Ad-Duri dan Imam Kisai itu Ad-Duri, sebentar saya lihat lupa. Nah, Imam Kisai itu Abul Haris dan Ad-Duri, Abul Haris dan Ad-Duri. Kemudian Imam Hamzah, Khalaf dan Khalad. Nah, setiap imam qiraat punya 2 riwayat. Itu yang dituliskan oleh Imam Ad-Dani. Jadi 7 qiraat, qiraat sab'ah. Kemudian baru di zaman Imam Ibnu Jazari ditemukanlah 3 qiraat lainnya. Di antaranya ada qiraat Imam Ya'qub, Abu Ja'far dan juga qiraat Imam Khalaf. Nah, para ulama sepakat bahwasanya bolehnya kita menentukan qiraat tersebut memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya riwayat, adanya guru. Yang kedua, sesuai dengan bahasa Arab, dengan nahwu shorof. Yang ketiga, sesuai dengan Rasm Utsmani, tulisan yang di zaman Utsman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tulisan Quran itu ada beberapa pendapat, apakah dia dari Nabi ataukah pendapat sahabat. Pendapat yang rajih itu adalah dari Nabi. Jadi para sahabat ketika selesai menulis Al-Quran, jadi ada para sahabat penulis Al-Quran, di antaranya Ibnu Mas'ud, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit. Setelah mereka menulis, mereka setorkan kepada Nabi. Jadi Masya Allah, Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Al-Quran Nabi tahu mana yang salah, mana yang tidak. Jadi tulisannya itu, karena kalau kita lihat Bapak Ibu semua, tulisan Al-Quran itu bukanlah tulisan bahasa Arab.
Buktinya apa? Kalau kita lihat basmalah, bismillah, itu ba, sin, nggak ada alif. Sedangkan kalau secara kaidah itu harus ba, alif, sin, mim, bismi. Contohnya di surah Al-Alaq, Iqra bismi. Nanti antum bisa cek, Iqra bismi, di situ ada alifnya, bismi. Nah, itu yang sesuai imla'i. Jadi apa, tulisan Utsmani itu bukan tulisan imla'i bahasa Arab, tetapi itu merupakan suatu pendapat itu merupakan tauqifi dari Nabi, ketetapan dari Nabi. Pendapat kedua dari sahabat. Nah, itu sekilas tentang ilmu qiraat. Jadi ada qiraat, ada riwayat, ada thariqah. Nah, kalau qiraat, antara qiraat tadi perbedaannya itu 7 tadi. 7 yang kita sudah jelaskan. Kalau thariqah itu dari segi misalnya mad jaiz. Misalnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita baca 2 harokat. Itu seperti imam-imam di Masjidil Haram. Kalau kita baca 4 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, kalau imam-imam di Masjidil Haram itu membaca dengan 2 harokat. Karena mereka memakai mad jaiznya dengan qasr, dengan 2 harokat. Nah, itu sekilas tentang ilmu qiraat, sanad dan ilmu qiraat. Untuk apa kita ketahui hal tersebut? Yang pertama agar kita tahu bahwasannya Al-Quran itu luas. Jadi tidak sebatas yang kita sering dengar saja. Ada riwayat lain, bacaan lain. Seperti misalnya di Maroko yang terkenal itu bacaan Imam Nafi'. Bacaan kita itu jarang di sana. Jadi kalau kita baca di sana itu terdengar agak lucu. Misalnya saya baca wadduha wallaili wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kan sedikit aneh kan, sedikit lucu. Nah, kalau kita baca kayak gitu juga kita baca bacaan kita seperti wadduha wallaili idza saja di Maroko itu sedikit aneh. Ya, karena setiap tempat itu beda-beda bacaannya. Di Mesir sebagian imam membaca dengan qiraat qalun, qiraat Imam Warash. Sebagian yang lain di Mekah membaca Ibnu Katsir. Jadi setiap tempat ada bacanya masing-masing. Kenapa sekarang itu paling terkenal Hafiz riwayat Hafiz an Asim? Karena kekhilafahan terakhir itu Utsmani. Nah, Utsmani itu memakai qiraat Hafiz an Asim. Nah, dampaknya ya kita membaca ulama-ulama yang dikirim ke sini, Wali Songo itu membaca dengan qiraat Hafiz an Asim. Nah, mungkin itu sekilas tentang sanad dan ilmu qiraat. Sebelum kita masuk ke sanad surah Al-Fatihah, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan disampaikan. Gimana Ustaz? Kalau nggak ada, kita langsung masuk. Langsung masuk ya. Oke, insyaallah kita akan masuk ke talaqi surah Al-Fatihah. Ini di antara surah yang paling penting di Al-Qur'an karena dia menjadi rukun dalam salat. Salat seperti kita ketahui, yang pertama ditanya nanti, seorang hamba ditanya itu adalah salat. Maka kita harus maksimalkan salat kita dengan memaksimalkan gerakannya, memaksimalkan bacaannya. Di antara bacaan rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihati ummil kitab. Tidak ada salat atau tidak dikatakan salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka insyaallah kita akan bersama-sama di sini saling menasehatilah, saling memberi. Saya alhamdulillah tahu sebagian ilmu, maka kami sampaikan ilmu tersebut. Insyaallah saya bacakan per ayat, kemudian Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama hamzah dengan ain itu harus dibedakan. A'udzu, a'udzu. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kebanyakan orang salah itu terlalu berlebihan di baknya Rabbil. Jangan terlalu berlebihan mengeluarkan nafas. Rabbil. Kemudian antara lam sukun ke ain jangan dipantulkan. Banyak sering kita dengar Rabbil, Rabbil. Nah, Rabbil sukun, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini satu kali ayun saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, coba. Na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Jadi to tebal, lam tipis. Tol. Siratal mustaqim. Mustaqim itu qaf itu tebal, huruf tebal, tapi karena dia kasrah, tebalnya itu tebal yang ringan. Jadi enggak dibaca mustaqim, itu kurang tepat. Atau terlalu tipis mustaqim, enggak juga. Antara keduanya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, coba. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Berhenti di sini, ini waqaf yang buruk karena riwayat kita Hafiz an Asim itu membaca basmalah. Nah, kalau dia membaca basmalah berarti ayat ke-6-nya itu ihdinas siratal mustaqim, ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Kalau riwayat lain, riwayat Nafi', mereka enggak baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka baca dengan silah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7.
Nah, kalau kita tidak, kita satu ayat itu menjadi ayat ke-7. Jadi wakafnya itu paling bagus di akhir ayat, kalau nggak bisa sampai ghairil maghdubi alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, sampai situ. Baru lanjut lagi ghairil maghdubi alaihim kalau napasnya nggak sampai. Kalau sampai bagus sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim, semuanya. Walau, coba la tipis, lam tipis, dot tebal. Walau dallin, walau dallin. Nah, di sana kasih nabar sedikit. Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah tadi talaqi surah Al-Fatihah. Mungkin di sisa waktu sampai syuruk, kalau ada bapak-bapak mau setorkan bacaan surah Al-Fatihahnya, dipersilakan. Mungkin kita tutup dulu. Kita tutup sampai sini. Kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.